Dan juga sahabat yang bergabung, kami tengah mengajak Anda membahas mengenai mindset versus behavior on coronavirus. Kita baru sampai di wilayah mindsetnya, behaviornya aja belum kesentuh nih ya, tapi memang menggali soal mindset ini begitu dalam dan begitu luas banget sebenarnya cakupannya ya, smart listener. Dan sebelum kita membacakan komentar-komentar dari Anda, baik yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya melalui YouTube atau juga melalui WhatsApp ya, saya mau mengajak Anda untuk kita menggali. Saya penasaran, apa sih sebenarnya yang membuat pikiran seseorang atau mind seseorang ini nih begitu sulitnya untuk berubah? Karena kan kita lihat pemerintah tidak udah-udahnya melakukan berbagai upaya ya. Walaupun kita tahu lah ya pemerintah juga di dalamnya itu berjibaku juga gitu kan ya. Mana nih yang benar ngomong, cara ngomongnya, penyampaikannya dan sebagainya. Terus contoh yang kita lihat langsung yang menjadi korban yang terpapar juga terus terupdate. Tetapi mengapa itu tetap belum bisa mengubah ya mindset begitu? Pak Arfan silakan tanggapannya. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Mestinya sih bisa mengubah, mestinya. Kalau orang yang mau diubah itu mendengarkan. Iya kan? Kita boleh talk show apapun nih, Mbak Ola ya. Di Smart Happiness kita boleh talk show apapun. Tapi kalau radio Anda matikan, sebagus apapun kita talk show, tidak akan mempengaruhi Anda sedikit pun. Benar nggak, Mbak Ola? Betul, betul. Ya radionya dimatiin, gimana? Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong sebagus apapun, sehebat apapun, itu tidak akan mempengaruhi Anda sedikit pun. Wong radio Anda dimatikan. Itu analoginya seperti itu, Mbak Ola. Jadi begini, dalam mindset itu, apa sih sebetulnya yang paling mempengaruhi paradigma kita, cara pandang kita? Belief, Mbak Ola. Nah, yang menarik, orang itu kalau sudah punya belief, dia tidak mau mendengarkan belief yang lain. Iya, betul. Ada sebuah percobaan yang menarik, Mbak Ola, yang pernah dilakukan gitu. Kalau Mbak Ola pernah lihat gambar ini nggak, Mbak Ola? Itu banyak sekali tuh di buku-buku psikologi atau di buku-buku ilmu komunikasi itu ada gambar seorang wanita gitu. Ya. Wanita ini kalau dilihat dari satu sudut pandang itu nenek-nenek gitu. Seperti nenek-nenek usia 80 tahun. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, ini seperti gadis cantik umur 20 tahun. Pernah ngelihat nggak gambar seperti itu? Ya, pernah. Saya kira kalau Anda belajar psikologi atau Anda belajar komunikasi, pasti Anda pernah ngelihat ini kita sedang bicara mengenai persepsi kan. Nah, yang menarik, Stephen Covey ini pernah melakukan percobaan gitu. Ya, dikasih lihat gambar kepada para peserta pelatihan dia gitu. Ya. Kemudian dia bilang, siapa yang melihat gambar ini sebagai gambar wanita yang tua? Muda. Oh, oke, tua. Tangan. Oke. Silakan maju ke depan kelas. Maju dia ke depan kelas ya. Katakanlah ada 10 orang maju ke depan kelas. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang melihat gambar ini seperti wanita muda? Tunjuk tangan. Katakanlah ada 10 orang lagi ya. 10 orang lagi datang ke depan kelas. Berarti kan ada 20 orang di depan kelas. Betul. Yang satu melihat, yang 10 orang pertama melihat ini wanita tua, 10 orang kedua melihat ini wanita muda. Ya. Kemudian Stephen Covey mengatakan gini, coba saya kasih kesempatan Anda untuk berdiskusi. Ini kan ada perbedaan cara pandang nih. Silahkan Anda berdiskusi, saya kasih waktu 3 menit berdiskusi, supaya Anda bisa melihat gambar ini, ya bahwa gambar ini bisa dilihat ini seperti wanita muda, sekaligus seperti wanita tua. Gimana caranya? Silakan. 3 menit Anda diskusi. Tahu nggak Mbak Ola apa yang terjadi? Kira-kira mereka akan berdiskusi nggak? Berdebat. Oh enggak. Diskusi, Mbak. Mereka diskusi. Tetapi yang menarik, mereka berdiskusi hanya pada orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Betul. Jadi yang melihat ini nenek-nenek, diskusinya hanya sama 10 orang itu. Dia bilang, ini kan nenek-nenek. Iya benar. Kok bingung ya? Kok kelompok sana bisa ngelihat ini gadis cantik sih dari mana sih? Ini kan nenek-nenek ya benar ya? Benar. Jadi mereka hanya berdiskusi dengan orang yang punya keyakinan. Yang melihat gadis cantik juga diskusinya hanya dengan yang melihat gadis cantik saja. Ya. Jadi itulah yang seringkali terjadi pada kita, Mbak Ola. Kita itu hanya mau diskusi sama orang yang memiliki belief yang sama dengan kita, dan kita sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada orang yang memiliki belief yang berbeda
cara pandang yang berbeda untuk menjelaskan kenapa dia melihat seperti itu. Iya, iya. Nah, jadi sampai kapanpun kita diskusi, kalau kita diskusi sama orang yang satu pandangan sama kita tidak akan punya wawasan yang lebih luas. Tapi kita semakin kekoh gitu, semakin kekoh surkoh gitu ya, dengan pandangan kita sendiri. Nah, kalau pandangan kita benar ya boleh-boleh saja, tapi kalau pandangan kita salah kan jadinya berantakan semua gitu. Nah, itulah yang terjadi, Mbak. Jadi yang namanya belief itu kita tidak suka pada orang yang punya belief yang berbeda dan kita tidak mau mendengarkan itu. Jadi kata kuncinya ini sebetulnya adalah openness. Keterbukaan. Saya baru mau mengatakan open ya. Open. Apa definisi openness itu? Orang yang open, orang yang terbuka itu adalah orang yang mau mendengarkan orang yang punya sudut pandang yang berbeda gitu. Termasuk nih kalau bicara mengenai COVID, ya, teori konspirasi gitu ya. Ini begitu dengar saya ngomong konspirasi aja nih sudah kayak kebakaran jenggot gitu ya. Ini apa nih? Kok menyebarluaskan yang namanya teori konspirasi gitu. Bukan itu kan sebenarnya yang saya sampaikan, tapi begitu baru dengar kata-kata konspirasi yang berbeda dengan sudut pandang yang percaya sama COVID, itu sudah langsung membuat orang jadi nggak mau dengar lagi gitu. Nah, karena nggak mau dengar lagi, pada akhirnya jadi salah menyimpulkan gitu. Ya, baru dengar satu segmen talk show kita aja, itu langsung bisa membuat kesimpulan. Jadi kelemahan kita itu dua, Mbak. Kelemahan pertama adalah tidak suka pada perbedaan pendapat, ya, hanya mau mencari pendapat yang memperkuat belief kita sendiri. Yang kedua adalah cepat mengambil kesimpulan, tapi tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan gitu. Dengar satu kata langsung bikin kesimpulan, oh Pak Arfan seperti ini gitu. Iya. Kelemahan kita itu sebetulnya yang membuat mindset kita itu sulit untuk berubah gitu. Oke, baik. Sudah mulai nangkep ya. Ternyata kenapa sih kita sulit berubah mindsetnya? Karena kita sendiri yang menutup pintu gitu ya, menutup pintu terhadap masuknya informasi-informasi lain yang juga perlu kita telaah, yang perlu juga kita baca gitu ya. Dan masuknya informasi ini tidak berarti langsung mengubah belief kita, tetapi setidaknya ini menjadi sebuah pertimbangan gitu. Saya jadi kebayang gitu ya. Kita punya rumah begitu, tapi kemudian tidak kita izinkan siapapun masuk ke dalamnya karena ya sudah kita tidak percaya gitu ya. Udah ya kita akhirnya hanya sebatas di dalam ruangan yang kita tutup itu begitu ya. Oke, ini memang agak tidak fair, tidak adil tampaknya kita ya. Kita seringkali menuntut pemerintah nih, terima dong masukan pendapat, tapi ternyata pemerintah jauh di bawah mau gamblang apapun, kalau kita nggak pernah dengerin ya nggak akan terpengaruh kita gitu. Benar. Kita seringkali menuntut orang lain melakukan itu, tapi kita sendiri nggak begitu ya Pak Arfan ya. Oke, kadang-kadang ya kita perlu disadarkan. Mudah-mudahan lewat obrolan ini nanti akan ada perubahan-perubahan mindset ya yang terjadi di sekitar kita. Setidaknya Anda menjadi katalisatornya karena Anda sudah mendengarkan ini dan Anda bisa menyebarkannya. Kita coba menyapa listener yang ada di YouTube ya, Pak Arfan ya, kita cicil ya, karena banyak ini yang bergabung bersama kita di YouTube. Saya mau menyapa Anda, ada Pak Pramudia Herlambang, selamat pagi Coach, sehat selalu. Oke, ini pasti yang sudah seringkali di-coaching oleh Pak Arfan ini. Ada Teti Febrianti, ISM, selamat pagi Smart FM, terima kasih, sukses juga untuk Anda. Ada akun Lilil, Pak Arfan, Mbak Ola, dan Smart FM. Terima kasih Anda menyapa kami. Ada Pak Edward Suyanto, ada Zafira Fira. Assalamualaikum Pak Arfan dan juga Mbak Ola. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari COVID-19. Amin. Oke. Kemudian juga ada Ketut Setiawan. Selamat pagi Pak Arfan dan Mbak Ola. Stay safe dan health. Oke. Kemudian Husin Gemilang, ada Pak Yogi Gumelar. Alhamdulillah luar biasa. Pak Iskandar Syah, bagaimana cari inisiatif untuk mempengaruhi orang? Nah, ini mungkin nanti kita bahas, tapi saya mau menyapa Anda dulu yang ada di WhatsApp ya. Saya menyapa ada Ibu Linda di Kelapa Gading. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan COVID-19, saya merasa menjadi tahanan rumah setahun lebih nggak pulang, nggak bisa pergi ke Jogja. Tapi di rumah saya bikin happy, bisa masak ya, mumpung banyak yang makan, yang senang makan karena WFH. Kemudian Ibu Tini di Yogyakarta mengubah cara hidup kita untuk selalu bertindak hati-hati. Banyak penipuan, pencurian, banyak perilaku yang memprihatinkan sehingga kita harus selalu waspada dalam segala hal. Banyak hal yang baru yang kita temui dan kita harus percaya sesuatu yang selama ini hidup tuh rasanya fine-fine aja begitu ya. Nah, kalau sekarang ujian beratnya rasanya kita juga menghadapinya bersama-sama begitu. Kemudian ada Ibu Laniwati Hartono,
terima kasih, mindset sudah dirubah karena terbentuknya mindset perlu waktu lama ya, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan jangka waktu yang lama. Sehingga merubah mindsetnya juga perlu waktu dan peristiwa dahsyat untuk membongkar katanya. Ada Bung Roy, pandemi ini bisa hilang dalam sebulan jika semua pengurus yang beribadah di rumah ibadah menggunakan masker semua. Masalah mindset dalam masalah corona ini kembali ke keluarga dan juga lingkungan. Betul. Mungkin Bung Roy juga ada benarnya karena sekarang ada banyak sekali klaster keluarga ya. Kita sangat prihatin sekali dengan meningkatnya klaster keluarga ini. Kemudian ada Ibu Teti di Cibubur, maraknya COVID-19 ini bahkan timbul virus terbaru yaitu tipe B112. Kalau tidak salah ini dari Inggris, benar tadi Pak Arfan juga sudah mention. Pertanyaannya harus memiliki mindset seperti apa untuk meyakinkan bahwa virus itu benar-benar ada. Dan bila mungkin ada yang terkena virus ini, mindset seperti apa agar menghadapinya dengan happy, ya, bisa menaikkan mental kita. Oke, Pak Arfan, itu beberapa tanggapan-tanggapan ya yang masuk melalui WhatsApp. Satu lagi dari sebentar sebelum kita jeda, yang terakhir ini saya bacakan dari Pak Subari ya. Sehat senantiasa buat bersama dengan keluarga. Mas Arfan, materinya bagus banget, gamblang banget pencerahannya dengan bahasa yang lugas dan mudah dicerna. Semoga masyarakat lebih paham dan terjadi perubahan mindset. Terima kasih Pak Subari. Nah ini dia, karena mendengar, jadi Pak Subari bisa mengatakan bahwa ini gamblang dan bahasanya lugas. Nah bagaimana kalau tadi sepotong waktu mendengarkan Pak Arfan mengatakan, ya, ketika saya dulu pernah menganggap, wah itu dipotong terus. Ini Pak Arfan ini narasumber gimana sih, saya laporin ke Satgas. Salah gitu ya. Iya. Kita sambung nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan, karena ini tadi menarik, ada yang mengatakan bahwa mindset itu terbentuk dari behavior. Atau sebaliknya, mindset itu yang mempengaruhi munculnya behavior kita. Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Nah, dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih ingat nggak sih di awal-awal ketika kita menghadapi COVID-19 ya, kita banyak sekali komplain, terus kita marah ya dengan perilaku-perilaku dari orang-orang, ya itu bisa kita sebut sebagai mungkin YouTuber atau apapun begitu, yang di sosial media mereka mengatakan bahwa saya tidak takut dengan COVID dan sebagainya, lalu kemudian membuat konten ya di akun mereka yang akhirnya semua orang marah karena dianggap mementingkan diri sendiri, padahal pemerintah sudah menyuruh untuk mempergunakan masker kemana-mana ya, dan kemudian harus menjaga jarak dan sebagainya. Tapi justru pada saat berbincang orang tersebut benar-benar yang melecehkan, seolah-olah ngapain sih pakai masker gitu ya, kelihatan kayak orang bodoh, dan kemudian dia mengatakan bahwa saya sesak nafas nih ketika menggunakan masker, ketika ada yang menegur itu gitu. Nah, di sisi yang lain ternyata kelakuan atau perilaku atau behavior ini kan mendapatkan tanggapan yang beragam. Nah, ini nih yang kita mau bahas lebih lanjut ya. Mindset yang dipengaruhi oleh behavior kah, atau mindset ini yang akhirnya menghasilkan behavior yang salah? Ini yang kita mau tanyakan kepada Pak Arfan, tapi saya mau menyapa dulu ada Pak Eko Mugaryanto dari Palangkaraya. Terima kasih bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Luar biasa katanya pagi hari ini Pak Arfan untuk materinya ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Pak Arfan silakan. Nah ini bicara tentang behavior ini banyak yang bertanya atau juga pemikiran kita, ini kan beragam ya. Tadi ada yang mengatakan bahwa mindset mempengaruhi behavior, tapi justru ada juga yang berpikir behavior itu menghasilkan mindset. Nah, ini gimana Pak Arfan? Ya, sebelum saya sampai ke sana ya Mbak Ola, saya ingin membahas dulu tadi, kan Mbak Ola bilang tadi ya, di awal COVID-19 ini ada banyak orang yang bikin konten-konten di YouTube dan sebagainya, menunjukkan bahwa mereka nggak percaya dan sebagainya gitu ya. Nah, kesalahan kita Mbak Ola adalah menjauhi orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau saya justru saya seneng nih kalau ada orang yang berbeda pendapat, kita ajak dia diskusi, Mbak. Karena begini Mbak Ola ya, kalau misalnya Mbak Ola adalah orang yang tidak percaya sama COVID ya, contoh ya. Contoh, oke. Ini contoh loh ya, Pak. Nanti dipotong langsung viral. Di sosial media ya. Betul, ya. betul. Ola Nurliza nggak percaya COVID gitu kan. Iya.
Ini contoh ya. Misalnya Mbak Ola adalah orang yang tidak percaya kepada COVID-19. Terus Mbak Ola dengar ada sebuah talk show. Nah, Mbak Ola lihat kan pembicaranya siapa kan? Ternyata pembicara talk show ini adalah semuanya orang-orang yang percaya sama COVID-19. Mbak Ola mau denger nggak? Enggak. Enggak. Oh, ini pemerintah. Oh, ini menteri. Oh, ini jubir Ya, pemerintah. jelas gitu ya. Mbak Ola akan mengatakan, ini mah bukan diskusi. Ini namanya indoktrinasi. Bener nggak? Iya, betul. Yang namanya diskusi itu harusnya menghadirkan siapa? Pihak Orang yang berbeda pandangan. berseberangan. Ya. Dan yang menarik adalah, ya kalau kita tidak menghadirkan pihak yang berbeda pendapat, yang berseberangan, orang-orang yang nggak percaya itu nggak mau dengar, Mbak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak percaya itu tidak akan mendapatkan apapun, kebaikan apapun. Karena ketika kita mau mendengarkan sebuah talk show, Mbak, itu kan kita pasti milih-milih, lihat nih, ini pembicaranya siapa? Oh, orang-orang pro pemerintah semua nih. Oh, ini orang yang percaya sama COVID semua nih. Padahal belief saya tidak percaya COVID. Oh, ini mah bukan diskusi, ini namanya indoktrinasi. Jadi justru mestinya kita memanfaatkan orang-orang yang tidak percaya COVID ini kita ajak diskusi. Makanya saya sangat menyayangkan nih Mbak ya, kayak orang-orang kayak Jering itu, tahu ya Mbak yang di Bali itu ya. Jering itu malah kemudian oleh Polda Bali malah dimasukkan ke dalam penjara selama 8 bulan. Justru sebetulnya kalau Jering ini diajak muncul, nggak apa-apa. Ya, jadi hadirkan dia. Justru kalau ada Jering di situ, ini contoh saja ya, orang kayak Jering ini juga banyak loh. Artis-artis juga banyak loh yang seperti Jering ini. Jadi kalau orang kayak Jering ini muncul dalam diskusi, mari kita adu sama yang pro pemerintah, sama yang pro bahwa COVID itu real gitu, kita adu. Nah kalau ada Jering, menurut Mbak Ola, ada banyak nggak orang-orang yang tidak percaya COVID yang kepingin denger? Iya. Iya, karena dia melihat ada perwakilan potensi untuk mendengarkannya akan jauh lebih besar. Betul, karena dia melihat ada wakil saya yang ngomong di situ, yang mewakili saya, dia ngomong di situ. Biarkan itu beradu argumentasi, biarkan gitu. Nanti pasti ada 1-2 orang yang kemudian iya ya, argumentasinya kurang meyakinkan nih sebetulnya si Jering ini. Misalnya begitu. Nah, kalau kita tidak menghadirkan mereka, orang-orang seperti itu, maka talk show kita, diskusi kita tidak akan mau didengarkan karena orang bilang ini mah indoktrinasi, bukan diskusi gitu. Jadi orang-orang seperti ini jangan dijauhi. Nah, inilah yang namanya strategi komunikasi, Mbak. Jadi mari kita manfaatkan. Kalau memang kita merasa bahwa kita benar nih, Mbak. Kalau kita merasa bahwa pendapat kita benar, tentunya pendapat kita kan didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta kan? Betul. Jangan takut berdebat, berdiskusi sama orang yang berbeda pendapat dong. Betul. Kalau kita masih takut, iya kan? Kalau kita masih takut diskusi dengan orang yang berbeda pendapat, itu tanda apa, Mbak Ola? Ya, kita nggak open mindset sebenarnya. Bukan hanya itu tanda kita tidak terlalu yakin bahwa kita benar. Oke. Itu ya, justru ukurannya ya, kita sebenarnya nggak terlalu yakin, sehingga nggak mau diganggu nih, nggak mau digoyah gitu ya, belief kita takut ini dengan pendapat dari orang lain. Karena takut nanti kita kalah dalam perdebatan itu. Ya. Yang saya ingin katakan, kalau Anda benar-benar yakin, Anda punya data dan fakta, ayo justru Anda ajak orang-orang yang nggak percaya itu debat. Sehingga nanti yang menyaksikan akan banyak sekali orang-orang yang merasa terwakili dengan orang-orang yang tidak percaya itu, dan pada akhirnya ya mereka akan sedikit banyak akan terpengaruhi gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Baik, ini saya jadi ingat tadi Bapak mengatakan ya, kalau dalam sebuah diskusi itu yang semuanya sepakat itu namanya nggak diskusi. Makanya di Smart FM sendiri nih ada sebuah forum diskusi, talk show perbincangan yang seru banget, yang saya ingat di awal-awal COVID-19 ini ada, kita mengundang itu orang dari berbagai pandangan, ya, baik pandangan yang setuju, yang nggak setuju, yang ragu-ragu, yang datar-datar saja, gitu ya, dalam program Perspektif Indonesia. Wah, itu seringkali bahkan terjadi perdebatan pada saat kita diskusi, gitu ya, saling itu bagus sekali Mbak Ola, itu bagus sekali. Iya, itu saling memberikan catatan ya, data berdasarkan pemikiran mereka, dan itu benar-benar memang jadi hidup sih Pak Arfan. Betul, saya setuju dengan yang Bapak katakan ya, bahwa justru ketika ada perbedaan pendapat kita berdiskusi. Tetapi kan ini Bapak melihat bagaimana kesiapan dan ketahanan mental kita nih dalam berdiskusi ketika berbeda pendapat. Tampaknya ini belum merata nih. Menurut Pak Arfan bagaimana?
Nah, justru itu yang menjadi misi saya nih, Mbak Ola, dengan saya menulis buku ini. Jadi buku saya itu nanti judulnya ini, Mbak. COVID-19 is real, gitu ya. Terus nanti ada sebuah tagline begini. Seorang motivator yang tidak percaya COVID, ternyata terkena COVID. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menarik tuh. Seorang motivator yang tidak percaya COVID, tahu-tahu terkena COVID. Nah, kemudian ada banyak hal yang terjadi, Mbak Ola. Jadi memang kita harus jadi orang yang open, dan kalau kita mau, orang itu hanya berani open kalau dia punya data dan fakta. Kalau dia nggak yakin bahwa dia bisa memenangkan perdebatan, maka dia nggak mau diajak berdiskusi. Dia nggak mau diajak diskusi karena wah, data saya juga kurang nih. Nanti kalau tahu-tahu hasil diskusi saya ternyata yang menang itu adalah Jering yang mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Terus gimana? Nah, jadi supaya kita jadi orang yang open itu ada syaratnya juga. Anda harus jadi orang yang kompeten. Anda harus siapkan diri Anda dengan data dan fakta dan argumentasi. Kalau tidak, Anda akan takut. Dan ketika Anda takut, Anda hanya akan mencari orang-orang yang sependapat dengan Anda. Dan Anda akan gagal meyakinkan orang-orang yang tidak percaya itu. Padahal target kita orang yang tidak percaya itu, Mbak Ola. Karena orang yang tidak percaya itu bisa menularkan ketidakpercayaannya kepada orang lain. Bisa loh, Mbak Ola. Ya, ya. Baik. Pak Arfan, tampaknya kita butuh segmen kedua nih nanti ya, part kedua untuk membahas mengenai behavior ini. Karena behavior ini kan sangat mempengaruhi kita akhirnya ya ya sikap kita jadi kemudian tidak peduli dengan penggunaan masker, jaga jarak, bahkan mungkin membuang ludah sembarangan yang pada akhirnya ini kan berujung kepada ya nakes-nakes yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, yang berjuang juga untuk membantu kita. Kita kayaknya butuh segmen kedua minggu depan kita bahasnya mengenai behavior ini gitu. Tetapi terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Pak Arfan sudah berbagi bersama dengan kita. Minta maaf karena waktunya yang sangat sempit, kita harus sudahi perbincangan ini. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap secara utuh apa yang kami bahas. Terima kasih juga buat Pak Karmoses, kemudian Ibu Warda di Cibubur. Dan terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui YouTube channel Smart FM. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 malam ya. Dan silakan Anda menyimak kembali bagaimana perubahan yang benar atau mindset yang benar yang kita miliki dan itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Kami pamit, saya untuk Pak Arfan, saya Ulang Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you know be happy, be happy now. Oke.